Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah cara Tuhan tidak terselami dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini belum ada satu negara pun yang bisa sampai kepada langit yang diciptakan oleh Tuhan. Masih sampai di planet saja. Artinya planet itu masih di bawah langit, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dan rancangan-rancanganku. Tak terselami kuasa dan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ya, tentu next slide. Tentu cara Tuhan dengan cara manusia itu sangat jauh berbeda. Dalam menghadapi segala sesuatu, manusia sering menganggap cara manusia itu lebih baik daripada rencana Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rencana Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan rencana kita. Hari ini kamu boleh merencanakan A dan B, tetapi Tuhan belum tentu merencanakan itu. Mungkin engkau punya cita-cita untuk A dan B, tetapi Tuhan belum tentu kehendaki itu. Tuhan memiliki rencana yang sangat jauh lebih tinggi. Artinya kalau rencana manusia itu bisa salah, rencana manusia itu bisa mencelakakan dirinya, rencana manusia itu bisa saja membuat hidupnya semakin terpuruk. Tetapi rencana dan rancangan Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, tidak terselami. Kalau minggu lalu saya katakan bahwa hidup itu misterius. Kenapa misterius? Karena memang tidak terselami, tidak terpahami. Saya selalu menyampaikan firman Tuhan, selalu berkaitan dengan khotbah-khotbah yang saya sampaikan beberapa minggu-minggu yang lalu. Walaupun mungkin temanya berbeda, tetapi isinya selalu sistematis, berkesinambungan. Tidak terselami, saudara-saudara. Saya hari ini merencanakan sesuatu untuk pelayanan ini, tapi besok bisa berubah. Bukan berarti perubahan itu kepada hal yang tidak baik. Tentu Allah membawa kepada yang lebih baik. Amen. Saudara-saudaraku, kita boleh perhatikan satu gambar ini. Beberapa tahun yang lalu di negara Cina terjadi sebuah insiden di mana satu mobil truk yang dikemudikan oleh supirnya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan, Bapak Ibu Saudara. Ini fakta. Ya. Saudara-saudaraku, ketika dia hilang kendali, saudara ini boleh lihat fotonya, mobil itu sudah berada di atas jurang. Tetapi saudara-saudaraku, orang mulai sudah ramai. Mereka berkata, kenapa mobil itu begitu? Dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu kemudian dihubungilah tim SAR dan diselamatkanlah supir tersebut, sehingga supirnya pun selamat. Orang sudah mulai berkata, itu supir bodoh dan lain-lain. Itu barangkali nasibnya lah mau hidup. Tetapi saudara-saudaraku, pertanyaan yang satu kepada yang lain, kenapa bisa mobil itu kok gak jatuh jurang? Jawabannya, gara-gara apa? Karena ada beban. Karena mobil ini membawa 3 unit mobil pribadi. Mungkin ini Kijang Innova kalau saya lihat dari desainernya.
Kijang Innova. Salah satu jawaban yang paling tepat kenapa mobil ini tidak jatuh ke dalam jurang walaupun dia di tengah-tengah mana bahaya, karena mobil ini membawa beban. Saudara-saudaraku, nanti saya akan jelaskan. Ada gambar yang kedua. Ini adalah dua orang mendaki gunung Himalaya. Saudara-saudaraku, pada waktu kedua orang ini mendaki, mereka naik ke puncak. Dan setelah sampai di puncak, tiba-tiba datanglah cuaca ekstrim sehingga gunung itu diselimuti oleh gumpalan salju. Maka mereka kedua orang ini memutuskan untuk turun dari gunung. Karena cuaca ekstrim sudah sangat begitu cepat. Kalau mereka tidak turun, mereka pasti mati ditutupi oleh salju. Maka kedua orang ini memutuskan untuk turun dari gunung. Setelah mereka turun dari gunung di tengah jalan, mereka melihat ada seorang pendaki gunung berbeda dengan kelompoknya, sedang terbaring lemah dan kakinya berdarah karena terantuk dengan batu. Saudara-saudaraku, yang satu berkata, ayolah kita tolong. Tetapi yang satu lagi berkata, sudahlah, ngapain lagi kita menolong, kita saja selamatkan saja dirimu, biar dia mati. Tetapi satu dari yang dua orang ini memutuskan untuk menolong orang yang sedang terkapar ini tadi. Dia menolong, dia melepaskan kakinya yang sudah terjepit dengan batu. Lalu Bapak Ibu Saudara, temannya yang satu lagi dengan cepat-cepat dia turun gunung. Saudara-saudaraku, yang satu tadi mengangkatlah seorang yang sakit tadi. Dia angkat, lalu dia naikkan ke pundaknya Bapak Ibu Saudara, karena dia lagi berjalan. Dan di tengah-tengah cuaca yang ekstrim, seorang ini tadi memundak yang lain yang sedang terkapar ini. Dia pun berjalan dengan nafas yang begitu sangat capek. Lalu saudara-saudaraku menjalani itu, dia melihat, mana temanku? Saudara-saudaraku, dia cari teman yang satu tadi. Sampai dia ke kaki gunung. Aturannya, dari cepat berjalannya, temannya sudah sampai ke kaki gunung. Tetapi di kaki gunung dia tidak ada melihat temannya. Saudara-saudaraku, beberapa waktu kemudian datanglah tim SAR membawa temannya tadi yang sudah mati ditimpa oleh salju. Mati kedinginan karena nggak bisa lagi menahan cuaca ekstrim. Tapi pertanyaannya, kenapa yang satu orang membawa yang sakit tadi bisa selamat di kaki gunung? Karena dia bawa beban. Ternyata dia mulai berpikir, sejak dia bawa itu orang yang sakit, tubuhnya mengeluarkan suhu derajat yang panas, sehingga udara ekstrim dari luar membuat tubuhnya yang dingin. Tetapi karena jantungnya memompa dengan kencang, ototnya bekerja, dan dia berjalan membawa beban, maka tubuhnya pun mengeluarkan keringat. Tapi yang satu tadi, dia mati kedinginan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawabannya kenapa dia bisa sampai ke kaki gunung? Karena dia sedang memikul beban. Mungkin kita berpikir, kenapa kita harus memikul beban? Disitulah kita tidak mengerti rencana Tuhan. Rancanganku jauh lebih tinggi antara langit dan bumi, kata Tuhan. Boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara, next slide. Apa yang kita lihat dan tangkap dari pesan positif musibah ini? Seorang supir yang hilang kendali, mobilnya hampir masuk jurang. Tetapi nggak jadi masuk jurang, hanya hampir masuk jurang. Dipastikan dia tidak masuk jurang karena mobilnya membawa beban. Seorang pendaki yang bisa turun dari puncak gunung ke kaki gunung, dia bisa selamat karena dia memikul beban.
tubuhnya yang bergempetan menghasilkan suhu yang mendatangkan panas dalam tubuhnya. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku? Yang pertama saudara boleh kita lihat, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Katakan amin. Tuhan bisa saja memakai apa saja. Tidak selamanya Tuhan memakai orang-orang yang sesuai dengan konsep kita. Mungkin kita berkata, si anulah yang menolong saya. Tetapi Tuhan belum tentu berkata demikian. Tuhan bisa saja berkata, yang ini menolongmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus tahu bahwa cara Tuhan itu berbeda dengan kita. Bila mana rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, mestinya kita harus bersyukur, jangan bersungut-sungut. Mestinya kita harus lebih rajin beribadah, lebih setia, karena Tuhan tidak akan selamanya memakai orang yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu pasti menolong. Saudara-saudara, kamu pasti bisa kecewa kalau Tuhan izinkan hari ini beban dalam hidupmu, pergumulan dalam hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meminta Tuhan untuk melancarkan semua perjalanan hidupmu, tetapi mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk menghadapi segala kehidupan ini. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan luruskan segala jalanku. Hati-hati dengan jalan lurus Bapak Ibu Saudara. Jalan lurus itu bisa mendatangkan petaka dalam hidupmu. Bukan berarti gak perlu jalan lurus, tetapi kita sesekali berkata, Tuhan permudah hidupku. Terlalu mudah kita hidup ini, maka terlalu instan hidup yang kita miliki. Jemaat-jemaat yang saya kasihi, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kamu kekuatan. Karena Tuhan bisa pakai persoalanmu itu untuk mendatangkan perkara yang besar. Tuhan bisa pakai. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, gambar truk tadi gak jadi jatuh karena beban. Seorang pendaki gunung, dia bisa hidup, temannya mati karena dia bawa beban. Artinya Tuhan bisa pakai bebanmu itu untuk mengangkatmu, menyelamatkan. Haleluya. Alkitab berkata, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai coba datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi menjadi anak Tuhan itu bukan berarti nggak hidup tanpa masalah. Kalau ada orang-orang berkata, pengkhotbah berkata, anak-anak Tuhan itu dipastikan tidak ada masalah, itu Injil palsu. Ada orang berkata, kalau anak Tuhan itu pasti kaya raya, itu pun palsu. Alkitab mengajarkan kita hidup karena anugerah. Tuhan menempatkan kita kalau hari ini berkekurangan, itu pun anugerah. Haleluya. Jadi dalam Tuhan ini, apa yang paling sering kita minta? Tuhan, permudah semua yang kurang. Terlalu mudah kita mendapatkan sesuatu, terlalu mudah pula kita untuk melepaskannya. Saya meneliti Bapak Ibu Saudara, kenapa perpindahan di gereja karismatik itu paling tinggi dibanding gereja-gereja yang lain? Karena di gereja karismatik itu terlalu mudah untuk masuk dan terlalu mudah pula untuk keluar. Allah yang berjemaat di Jason dan ada semua di amin. Haleluya. Kalau gereja yang sana harus urus surat pindah, harus urus ini, harus urus itu, sampai dia urus dalam mengurusnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau untuk pindah berpikir, tersinggung pun dengan khotbah kalau pindah berpikir. Tapi kalau di karismatik nggak tersinggung pun dia, boro-boro di sini
Apa ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kadang-kadang terlalu mudah, terlalu gampang. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam Tuhan pun kadang-kadang para nabi hamba Tuhan diizinkan ada cobaan. Ayub mengalami cobaan. Nabi-nabi semua mengalami cobaan. Siapa para nabi yang tidak pernah mengalami cobaan? Mulai dari Musa sampai Maleaki berada di bawah banyak tantangan. Sampai kepada Yesus, sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada kita hari ini masih ada tantangan, ada pergumulan, ada cobaan. Tapi percayalah, cobaan itu Tuhan bisa pakai bagi kita untuk menyelamatkanmu, untuk memberkatimu. Tuhan bisa ubah batu menjadi roti dan roti menjadi batu. Amin. Saudara-saudara apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai apa saja. Orang gila kalau Tuhan kehendaki, orang gila bisa Tuhan pakai untuk memberkatimu. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kadang-kadang gak kita mengenal itu yang mengasihi kita. Yang kita kenal justru membenci kita. Tuhan dahsyat. Maka jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Artinya di sini kadang-kadang kita berharap, anon pasti meloros ya, noi pasti ilea doa, pasti kecewa. Kadang-kadang yang kita tidak harapkan itu yang akan menolong kita. Dan sampai hari ini saya percaya kita tidak akan pernah kecewa kalau kita berharap kepada Tuhan. Amen. Tuhan bisa pakai anak-anak untuk memberkatimu. Tuhan bisa pakai botol untuk memberkatimu. Salah seorang jemaat GSJA Sukadono Medan, Bapak Ibu Saudara, keluarga ini miskin Bapak Ibu Saudara, kerjanya pemulung, tapi tepat pada waktunya indah, pada waktunya Tuhan angkat dia berbotol jalan kaki dari padang bulan ke Brastagi. Bayangkan, dari padang bulan ke Brastagi dia menemukan segumpalan emas dan dijual hampir uangnya mencapai 50 juta. Dapat emas. Anda sudah kadang sudah perbotok tusuk perbotok maju nah, jangan. Itu cara Tuhan. Amin. Itu kan waktu perbotok pasti dapat emas. Pertanyaan siapa? Tuhan, amar botok sonari. Pertemukan saya dengan emas. Oh itu. Konyol Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kesaksian yang luar biasa. Ibu itu membangun rumahnya. Dan beberapa minggu kemudian, satu lagi jemaahnya per botol, dia dapat uang hampir 25 juta di bungkusan plastik. Luar biasa. Makanya di sini jangan kina kamu melihat per botol. Suatu kali per botol pun bisa dipakai Tuhan untuk berkati. Amin. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Haleluya. Tuhan bisa pakai hidupmu hari ini. Orang bisa berkata kamu hina, kamu tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai. Alkitab berkata Tuhan bisa pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Apa yang Tuhan bisa tidak lakukan? Rancangan Tuhan itu antara langit dan bumi, itulah rancangan Tuhan. Nggak bisa. Astronot masih bisa sampai ke bulan, belum sampai ke langit, masih ke bulan. Saudara-saudaraku, rancangan Tuhan itu dahsyat. Mari hari ini ikutilah rancangan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan selalu minta Tuhan untuk memudahkan semua perjalanan hidupmu, tapi mintalah pada Tuhan kekuatan dan semangat untuk menjalani segala beban persoalan yang ada. Ini yang menjadi sering persoalan kita orang Kristen. Sikit-sikit maunya langsung mujizat, sikit-sikit mau mujizat, sikit-sikit mujizat. Baca firman Tuhan, Yesus tidak selamanya melakukan mujizat dalam pelayanannya. Para nabi tidak selamanya melakukan mujizat. Kalau ada orang jemaat hanya mengharapkan mujizat, maunya kalau sakit disembuhkan mujizat, kalau kere diberkati dengan mujizat, kalau ini dengan mujizat, kalau ini dengan mujizat, menikah dengan mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apalah arti hidup kita ini kalau hanya mengharapkan mujizat? Tuhan fasilitasi kita untuk mempersiapkan diri kita. Bukan berarti Tuhan nggak bisa melakukan mujizat. Sampai hari ini mujizat masih ada. Amen. Dan ingat, mujizat yang paling terbesar adalah ketika kau percaya kepada Yesus, menerima Tuhan dan Juru Selamat.
engkau diselamatkan. Itu adalah mukjizat yang paling terbesar. Amen. Kalau mukjizat kesembuhan itu sementara, toh hari ini kau sembuh, besok pasti sakit juga. Pasti sakit juga. Kalaupun hari ini kau sembuh, hari ini kau diberkati, besok kau mengalami cobaan juga. Tapi ketika kau diselamatkan Tuhan, manusia tidak bisa melakukannya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan selalu minta Tuhan mudahkan. Sekali bawa, terimalah apa yang ada. Seekor induk Raja Wali, dia membawa anaknya untuk melatih supaya terbang. Ketika dia induknya ini membawa terbang tinggi, lalu dari ketinggian dia menjatuhkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, tujuannya supaya anaknya itu belajar mengibaskan sayapnya dan dia belajar menghadapi badai. Tetapi induk Raja Wali itu begitu melepaskan anaknya, dia langsung terjun bebas ke bawah dan dia tunggu di bawah. Bila mana anaknya itu jatuh, dia sudah berada di bawah. Demikianlah Tuhan. Tuhan kadang-kadang membawa kita kepada lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan hadir di sana. Tuhan menolong kita. Dan sampai hari ini kita orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, jangan menjadi orang Kristen yang suka muda-muda. Bapak Ibu Saudara, orang yang berkualitas itu akan mencari tantangan. Lihat Bapak Ibu Saudara, anak sekolah, kalau kamu nggak suka dengan tantangan, kamu pasti tidak akan berjuang. Tetapi orang yang suka berjuang itu, dia mencari tantangan. Anak-anak Tuhan yang akan selalu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan lari dari persoalan, jangan lari daripada tantangan. Hadapilah bersama dengan Yesus. Yang ketiga, tidak selamanya beban yang ada akan membuat kita terpuruk, tetapi justru tertolong dan diselamatkan. Enggak selamanya, tidak selamanya. Beban yang kita alami tidak selamanya membuat kita terpuruk. Bukan berarti beban itu nggak bisa membuat kita terpuruk. Tidak selamanya. Tuhan bisa pakai pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Coba kita baca dulu. Ini tidak ada di slide ini, saya sampaikan. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu jemaat di awal tempat ini, bila mana ada pergumulan, janganlah tinggalkan Tuhan. Amin. Lapanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, next slide. Matius 11 ayat 28 sampai 29 kita baca bersama-sama dua hidayah. Marilah kepadaku semua yang berseru dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang berpasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan lari dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai persoalan itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan bagi kita penyakit supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Supaya kita tahu bahwa tubuh kita ini lemah. Ya, Paulus berkata, ambillah itu Tuhan dari padaku, dari hidup. Tuhan berkata ada duri dalam daging. Mungkin kalau di dalam orang teolog, duri itu ada banyak tafsirannya. Duri itu bisa saja berbicara tentang penyakit, bisa berbicara tentang kelemahan, bisa berbicara tentang kuasa-kuasa setan yang selalu menggoncang hidupnya. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Paulus menuliskan, supaya nyatalah kuasa Tuhan di dalam setiap kelemahanku. Amen. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu di dalam pergumulan kita. Bila mana COVID pun hari ini belum dikatakan selesai, saudara tidak perlu bersungut-sungut, saudara tidak perlu menggerutu, saudara tidak perlu lari dari Tuhan. Tetapi marilah dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bersyukurlah, kita tahu lewat COVID ini juga Allah turut bekerja. Amin. Yang tidak pernah membagi sembako karena COVID bagi sembako. Yang tidak pernah membagi uang kepada orang miskin, bagi uangnya. Orang kaya yang menabung selama ini miliaran triliun uangnya, sekarang dicurahkan untuk mendukung COVID. Saudara, kapan uang itu beredar? Bertriliun-triliun, bahkan ribuan triliun. Kenapa itu beredar? Karena
Covid. Coba kalau nggak ada Covid, itu semua di Swiss. Uang itu semua di Swiss. Kenapa di Swiss? Karena kalau Indonesia nanti diaudit. Tidak akan pernah kalau di GSJA nggak ada Covid pun waktu itu bagi sembako juga, apalagi ada Covid kan. Berdoalah supaya cepatnya bagi-bagi. Saudara-saudaraku, lewat Covid terjadilah. Bukan berarti Covid-nya kita minta. Ini makanan dan Tuhan situ dokon mau lihat sama Tuhan. Tu si Covid ini. Ala pilihan dohami bantuan. Karena dikatakan itu bantuan Covid. Akhirnya kudura Covid tahun berapa usaha muda ada virus nih. Jadi mudah mengodainah. Kita tidak meminta Covid terjadi, tetapi kita lihat hari ini ada banyak orang menerima bantuan karena Covid. Berarti Allah turut bekerja. Kira-kira sudah mau keluar BLT? Haleluya. Ini mudah-mudah kan? Mudah-mudahan dilipat gandakan. Bersyukur kita kan. Jadi perpuluhan pun pasti naik itu. Haleluya. Jadi marilah kepadaku. Ayat yang terakhir saya berkhotbah ini bagi penutup. Yeremia 29 ayat 11 berkata, coba kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku, jangan pernah lari dari rancangan Tuhan. Walaupun tak terselami, walaupun tak terpikirkan, walaupun misterius, tapi percayalah Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.